Assalamualaikum warahmatullahi. Izin sebentar, Ustaz buka aja ininya maskernya, karena nanti kalau seperti itu nanti diapain orang lagi karena pengaruhnya. Gak apa-apa Ustaz, gak pakai gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sehat ya Bu. Jadi waktu Bu Kadis bilang salam sehat, saya tak melihat Bapak Ibu gimana cara merespon. Saya kan di depan, gimana cara merespon gitu. Soalnya beberapa hari ini saya ada juga yang mengajar namanya salam juleha. Salam juleha itu begini. Juleha itu artinya juru sembelih halal untuk Idul Adha. Mudah-mudahan kita semua sehat. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas beserta seluruh jajaran Eselon 3, Eselon 4. Tak dapat saya sebut satu persatu. Semua keluarga besar Dinas Kesehatan Provinsi Riau selalu dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Di antara semua dinas-dinas kementerian di Provinsi Riau, yang paling sering saya memberi ceramah adalah Dinas Kesehatan. Dulu di musola bulan suci Ramadan. Cuma waktu itu jamaah tak banyak. Lalu kemudian maksudnya karena bulan puasa saya selalu datang bulan puasa. Nah, jadi maka saya kemarin ini rasanya macam pulang kampung aja, pulang ke tempat asal aja. Kemudian saya kemarin diberikan flyer judul, saya tengok judulnya meneladani Nabi Ibrahim. Jarang-jarang orang berani buat judul seperti ini. Ini saya curigai buat judul ini laki-laki. Banyak laki-laki itu senyum, ibu itu tak sadar. Tapi maksudnya di sini adalah meneladani Nabi Ibrahim. Saya ringkas menjadi 5 poin. 5 poin yang bisa diambil dari Nabi Ibrahim AS. Pertama, Nabi Ibrahim itu rasional di tengah masyarakat yang irrasional, tak masuk akal. Tapi Nabi Ibrahim itu rasional. Contoh Nabi Ibrahim rasional itu begini. Jadi waktu itu di tempat Nabi Ibrahim mereka menyembah berhala. Kalau tak tahu berhala, patung. Tak tahu juga patung, berarti guling. Tak tahu dia patung. Masuklah Nabi Ibrahim ke tempat-tempat berhala itu, dihancurkannya patung-patung yang kecil-kecil, kemudian digantungkannya kampak di leher patung yang besar. Pulang dari memanen korma, memanen anggur, mengamuklah penduduk kampung. Lalu mereka menangkap Nabi Ibrahim karena mereka curiga ini pasti Ibrahim. Begitu Nabi Ibrahim ditangkap, diceritakan dalam Quran, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah engkau yang melakukan ini kepada patung-patung ini wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawab, "Bal fa'alahu kabiruhum hadza." Yang melakukan ini adalah patung yang besar. Fas'alu in kanu yantiqun. Tanyalah kalau mereka bisa bicara. Yang melakukan ini bukan aku, kata Ibrahim. Yang melakukan ini yang paling besar ini. Coba tengok di lehernya ada kampak. Kalau kalian tak percaya, tanyalah dia. Mana patung bisa bicara? Tapi saat itu Nabi Ibrahim sedang mengajarkan rasionalitas berpikir. Makanya Al-Quran itu mengajak kita berpikir 3 kali. Afala taqilun. Kenapa tak berpikir? Afala tatafakkarun. Kenapa tak mikir? Afala tatazakkarun. Kenapa tak mikir? Jadi makhluk ini baru diakui imannya kalau dia berpikir. Makanya kata filosof Yunani, ketika aku berpikir, aku ada. Kapan kita ada? Ketika kita berpikir. Apa hubungan Nabi Ibrahim dengan rasionalitas dengan COVID-19? Sekarang banyak orang
tidak rasional. Ada yang mau menelan kopi, mana kopi di bukunya? Itu kan tidak rasional. Saya dari 14 Maret sampai hari ini, Maret, April, Mei, Juni, Juli, 5 bulan tidak ada tabligh akbar. Karena saya rasional. Kalau saya tabligh akbar, orang ramai berdesak-desakan, tidak protokol, terjadi penyebaran. Saya ustadz rasional. Jadi kalau saya mau bisa aja. Selama di Pekanbaru 5 bulan ini tidak ada sekalipun saya menyampaikan pengajian di masjid. Kenapa? Masjid kita tak bisa protokol. Kalau kantor, oke. Kantor wali kota, oke, bisa protokol. Begitu sampai di pintu tembak kening, pang, habis itu tangan pula, cuci tangan. Habis itu sungkem. Habis itu pakai masker. Ini sengaja masker letak sini biar nanti nampak rekaman waktu di-upload. Oke. Ada nih ya. Oleh sebab itu maka ikuti protokol kesehatan itu adalah ciri rasional. Suatu ketika adalah seorang laki-laki namanya Abu Zar. Siapa namanya? Abu Zar. Abu Zar membawa susu. Dibawanya susu dalam gelas, diletakkannya dekat patung. Nama patung itu Naham. Nama Tuhannya Naham. Hai Tuhan Naham, inilah sajen susu. Selesai itu dia pun berdoa. Selesai berdoa, datang anjing. Datang anjing, diminumnya susu tadi sampai habis. Begitu habis, diangkatnya kaki sebelah. Diangkatnya kaki sebelah, dikencinginya. Berpikir Abu Zar, apalah aku sembah patung ini, sedangkan air minumnya ini habis. Udah itu dikencinginya pula lagi. Bagaimana dia bisa menolong aku? Langsung Abu Zar masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah dia sahabat Nabi namanya Abu Zar Al-Ghifari. Jadi asal muasal itu pakai otak. Kasar kali Pak Ustaz, pakai akal. Nanti waktu mau di-upload hilang yang otak-otaknya. Jadi sebetulnya Islam ini adalah agama rasional. Dan dalam menyikapi COVID ini manusia terbagi dua. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ekstrim kiri nantang. Mana tuh COVID itu? Mana? Tak ada tuh COVID. Sedangkan ekstrim kanan terlalu takut. Akhirnya stres, imun turun, kena COVID. Sedangkan kita jalur tengah. Kita ada rasa takut, tapi takut itu dihilangkan dengan ketakutan kita kepada Allah. Banyak ibadah, puasa sunnah. Kemarin saya di rumah sakit awal Cross, Ustadz Somad, COVID itu bisa mati kata dia. Gimana cara bunuhnya Pak Dokter? Jangan kasih dia makan. Apa makanan COVID nih? Gula. Awas gula-gula ibu di rumah dimakan COVID. Jadi kata Pak Dokter, COVID ini makanannya gula. Jadi kalau gula nih kita stop, dia mati. Paling tidak dia lemas. Gimana caranya stopnya Pak Dokter? Puasa sunnah. Kalau kita puasa, gula kita turun. Kalau gula turun, pas COVID mau dekat, tengoknya badan saya kan, tak bergula. Kita cari yang agak bergula sedikit gitu. Jadi rasional. Rupanya Pak Dokter ini kena penyakit gula selama 17 tahun. 17 tahun kena penyakit gula. Begitu dia puasa sunnah, puasa, sekarang sehat total, bersih, normal Pak Dokter. Jadi ajaran ini luar biasa. Makanya nama dia itu kita sebut 4 kali dalam sholat subuh tadi. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nabi Ibrahim meneladani keluarga Ibrahim. Ibrahim mana? Ibrahim masa pusat. Nabi Ibrahim.
Selamat datang tak ada masalah. Selamat datang masalah. Tak perlu lagi dibuat nabi karena kita semua sudah paham bahwa yang diteladani itu adalah Nabi Ibrahim. Itu pelajaran yang pertama. Kita diajarkan dengan Ibrahim ini adalah rasional. Yang kedua, Ibrahim itu bahasa Ibrani, artinya bahasa Arabnya Abu Rahim. Abu ayah, Rahim penyayang. Abu Rahim ayah yang penyayang. Makanya maaf beribu maaf, tempat janin dalam perut itu disebut dengan rahim karena dia sayang. Kalau tak ada rahim itu di dalam, bercampurlah anak itu sama-sama belacan. Ada yang menjaga dia di dalam. Dan rahim ini sayangnya luar biasa. Waktu musim panas dia dalam adab ayam. Waktu musim dingin dia hangat. Makanya waktu musim dingin di kutub tak bermusim dingin, tak ada bayi itu yang beku kedinginan kan? Karena rahim itu hangat. Dan ketika bayi itu keluar, barulah dia tak normal. Ada yang kedinginan, ada yang membeku, ada yang bayi itu dua, kedinginan sama kepanasan waktu keluar. Kalau di Pekanbaru lahirnya tambah 3 lagi, keasapan. Oleh sebab itu maka apa saya maksudkan, Abu Rahim meneladani Nabi Ibrahim adalah sayang kepada anak-anak. Anak-anak yang tak berbapak, tak berayah, kalau nanti di akhirat itu nanti menginduk ayahnya adalah Nabi Ibrahim. Ada di sini nama Pak Ibrahim? Udah kecil. Saya takut saya sebut Pak Ibrahim dia tersinggung. Nah, oleh sebab itu makna apa hubungannya dengan kita sekarang? Kalau sayang kita kepada anak-anak, maka kita mesti mengikuti protokol. Makanya banyak dokter-dokter, dulu seingat saya dokter yang menangani COVID ini pulang kan tak pulang ke rumah, pulang ke hotel kan, di karantina dia. Itu dalam rangka Abu Rahim, sayang kepada anak itu, bukan dengan kita peluk cium akhirnya dia kena terkontaminasi penyakit. Begitu juga anak sayang kepada ayah. Kalau sayang kita pada orang tua kita, umur 70-80, jangan kita datang kita peluk cium. Tapi orang tua ini Pak Ustaz, kalau tak dikunjungi nanti dia tersinggung, kita durhaka masuk neraka jahanam. Video call kan bisa. Hai. Ya, manggil apa? Itu artinya sayang itu tidak selamanya dalam bentuk sentuhan, pertemuan, tatap muka, tapi sayang yang rasional. Sayang sama orang tua, dijumpai sakit dia, kan bisa pakai transfer. Transfer itu tak cobalah nanti. Coba nanti jumpai orang, telepon orang tua. Mak, ya, aku tak bisa datang karena protokol kesehatan. Pilih mana? Aku datang tak bawa duit atau aku tak datang kirim duit? Saya. Walaupun tidak semuanya bisa ditebus dengan duit, akan tetapi ini semua adalah ungkapan rasa kasih sayang kita. Mudah-mudahan kita semua adalah Abu Rahim, Abu Rahim. Yang perempuan Ummu Rahim, Ummu ibu, Rahimah kalau perempuan penyayang. Yang ketiga, apa yang kita tengok dari tadi ke sana? Jam dinding. Saya sampai jam 10. Pas nanti jam 10 ada namanya sosialisasi YTWU, Yayasan Tabung Wakaf Umat Al-Mukarram Haji Al-Nok Dinar LC. Dinar itu artinya duit, karena Ustaz ini banyak duit. Cuma nanti dia cerita duit untuk tabung wakaf. Siap-siapkan memanglah dompet. Setelah nanti beliau presentasi, barulah saya jawab pertanyaan-pertanyaan. Tulis di kertas, nanti saya jawab pertanyaan. Tolong pertanyaannya yang agak-agak bergizi sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, rasional. Yang kedua, Abu Rahim. Yang ketiga, berdoa tak putus.
Nabi Ibrahim itu berdoanya berapa tahun? 86 tahun. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. 86 tahun. Barulah lahir anak. Itu pun sesudah buka cabang. Ibu kalau saya sebut buka cabang jangan ketawa. Banyak-banyak dalam lahirlah anak. Setiap selesai berdoa dia katakan Ismail. Isma artinya kabulkanlah. El bahasa Ibrani artinya Tuhan. Ismail, kabulkanlah Tuhan. Ismail, kabulkanlah Tuhan. Ismail, kabulkanlah Tuhan. Lahir anak, dikasih nama Ismail, dikabulkan Tuhan. Tapi jangan gara-gara ini nanti ibu balik ke rumah, oh abang dikabulkan Tuhan, tapi nama laki Ismail. Berdoa tak putus. Ini sekarang banyak orang habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau kenapa tak berdoa? Alah, yang lama aja belum kabul. Jangan putus berdoa, bil khusus 10 awal Zulhijjah. Banyak-banyak doa. Ini tak terasa udah tanggal berapa Zulhijjah? 3 udah. Semalam tak puasa sunat, habis satu kesempatan. Masih ada waktu kesempatan lagi puasa sunat. Ustaz hari ini puasa? Tidak. Kenapa? Ada undangan. Tapi kalau hari Kamis tak ada alasan. Kamis tak ada. Semalam Bang Rio Kepri, Ustaz kita di Bang Rio Kepri, gedung tinggi. Maksudnya gedung tinggi itu makanannya enak. Tidak, saya puasa ini tak bisa tawar-tawar. Tak bisa. Kalau saya puasa sunat tak bisa. Ada beberapa kali pernah saya batal. Saya tengok sedap laut itu. Ustaz ini Ustaz ayo kita makan. Puasa sunat. Kami yang bayar puasa. Oke. Oleh sebab itu doa-doa diperbanyak. Yang sanggup puasa sunat selama 9 hari ini puasa sunat. Yang tak sanggup puasa sunat, banyak-banyak sembahyang sunat. Tak sanggup sembahyang sunat, banyak-banyak baca Quran. Tak sanggup baca Quran, banyak-banyak zikir dan doa. Tak sanggup juga berzikir dan doa, pergi ke rumah sakit. Tak HP menyala kita. Datangi Dr. Darusman, dia diperiksa. Error nih gitu. Nah, banyak-banyak berdoa. Doa tuh pakai ring. Ring 1 emak ayah, Rabbi bil walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ring 2 keluarga, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ring 3 anak, Rabbi hab lana sholihin, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ring 4 kawan-kawan, Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Saya tak bisa bahasa Arab Pak Ustaz, bahasa kampung. Sudah sedulur-sedulur. Doa itu yang perlu bahasa Arab itu awal sama ujungnya aja. Awalnya alhamdulillah, habis itu selawat wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habis itu mintalah apa yang mau diminta. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau sifatnya pribadi dia kuat. Kami sedang mencari tanah wakaf lebih dari udah dia aja tabung wakaf ya. Nah, oleh sebab itu maka jangan pernah berhenti berdoa. Nabi Ibrahim itu di Palestina itu Bapak Ibu ada satu tempat namanya Al-Khalil. Apa nama tempat? Al-Khalil. Al-Khalil itu nama gelar Ibrahim. Kalau Nabi Muhammad Habibullah, kekasih Allah. Kalau Nabi Ibrahim Khalilullah. Al-Khalil, Khalilullah. Walaupun dia kekasih Allah, dia tetap juga berdoa. Orang yang tak mau berdoa itu sombong. Doa yang paling makbul waktu sedang sujud, faksiru fihi doa, banyak-banyak. Ring 1, ring 2, ring 3, ring 4, doakan seluruh umat Islam dan tak Islam, umat Indonesia, bangsa kita semuanya selamat dari COVID-19. Dan sesudah COVID-19 jangan datang lagi. Ini COVID-19, nanti datang pula COVID-20, COVID-21.
Ya Allah, cukup lain 19 ini aja lagi. Yang lain-lain jangan lagi datang. Nah, begitu doakan semuanya. Sudah habis semua doa. Siapa lagi mau berdoa? Doakan Ustaz semua. Supaya mati dalam keadaan husnul khatimah. Tak ada gunanya amal kita banyak kalau mati dalam keadaan su'ul khatimah. 4. Puncak dari cinta adalah mampu berbagi. Cinta kepada anak mampu diberbagi. Sembelih anak diganti Allah menjadi seekor domba. Fafadainahu bidzibhin 'azim. Puncak daripada cinta mampu berbagi. Cinta kepada anak Allah tak mau. Jangan anak itu saja kau cinta, kau mesti berbagi. Cinta kepada harta, berbagi harta, itulah dia dalam bentuk hewan kurban. Cinta kepada anak, suruh Allah sembelih. Cinta kepada lembu, kurbankan. Cinta kepada kambing, akikahkan. Cinta kepada suami, marah ibu koordinasi. Tidak, bukan itu maksudnya. Saya mancing-mancing. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maksud saya berbagi di sini adalah berbagi harta. Allah tak ada minta sapi Nabi Ibrahim. Carilah ayat di Quran dari Fatihah sampai ke An-Nas Allah minta sapi Ibrahim. Tak ada. Tak ada diminta Allah kambing Ibrahim, tak ada. Yang dimintanya apa? Yang paling dia sayang, itulah yang diminta Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah tak minta anak kita? Allah tahu. Kau jangan kan anak kambing aja tak keluar-keluar. Di dinas lain, kalau dinas kesehatan udah bayar semua. Betul kan Bu? Sikit bunyi. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puncak cinta ketika mampu berbagi. Bagaimana anak-anak lajang, anak-anak gadis loh. Itu dulu kan pacarmu. Iya, kenapa tak nikah sama dia? Cinta tak mesti memiliki. Berbagi kepada fakir miskin, anak yatim, panti jompo. Alhamdulillah, kami nanti Ustaz Arnof akan jelaskan itu berapa sapi yang sudah dibagi, berapa sembako yang sudah berbagi. Ini COVID-19 luar biasa. Berapa yang kena PHK dari supermarket. Bukan mahal gaji. Mereka kerja di supermarket tuh bukan cari kaya, cari makan. Ini PHK, tak ada duit, tak ada gaji. Putus. Mereka mau ngemis malu. Makanya saya perintahkan kepada semua bawahan saya. Ustaz punya bawahan, saya ketua masjid. Pak pengurus masjid, tolong kita galang ini bantuan. Akhirnya kita cek tetangga-tetangga kita mana yang miskin susah tak makan. Akhirnya sudah 4 bulan kami bisa buat bantuan sembako 20 kilo. Yang mau ikutlah jadi jemaah masjid kan. Bagi semua. Cek 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke atas kalau tinggalnya di kondominium. Cari mana yang susah, mana yang miskin, bagi. Sampai bulan berapa nih Pak Ustaz? Selama masih ada beras itu, bagi. Jangan bangga jadi pengurus masjid. Alhamdulillah, hari Jumat ini uang yang ada dalam tabungan masjid sebanyak 300 juta. Bukan itu kebanggaan, tapi ketika kita bisa bagi, bayarkan anak-anak yatim. Ini banyak pengurus masjid ini bangga. Uang tabungan kita 300 juta. Masjid mau tumbang. Kenapa tak dibangunkan ke masjid? Itu bukan duit pengurus. Nah, ini penting kita berbagi. Yang terakhir, yang kelima, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim itu mengajarkan tentang tawakal yang paling tinggi. Ketika dia mau pergi balik ke Palestina, datanglah istrinya. Siapa nama istrinya yang ditinggalkannya di Makkah? Hajar. Pakai huruf besar, Hajar. Dipegang Hajarlah ujung jubah Ibrahim. Allahu amaraka bihadza ya Ibrahim. Apakah Allah menyuruh engkau melakukan ini wahai Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, ya, na'am. Lalu apa kata Hajar? Idzan la yudayyi'ana. Kalau begitu Allah tak akan menyia-nyiakan kami.
Kalau memang Allah yang menyuruh engkau, kalau begitu Allah tak akan menyia-nyiakan kami. Betul. Ibrahim itu tahun 1800 sebelum Masehi. Sekarang 2018 tambah 1800, 3820 tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini Makkah masih tetap menjadi tujuan orang ramai, kecuali tahun ini karena Covid. Mudah-mudahan tahun depan bisa melaksanakan haji. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Allahumma ja'al hadzal balada, jadikan negeri ini Makkah al-Mukarramah negeri yang aman, damai, tentram. Warzuq ahlahu minas samarat, berikan penduduk negerinya buah-buahan. Coba perhatikan doa Nabi Ibrahim itu. Berikan penduduk Makkah ini buah-buahan. Apa makna doa itu? Buah-buahannya banyak, pokoknya tak ada. Pokok anggur tak ada, pokok jeruk tak ada. Tapi buah jeruk ada, buah anggur ada. Tempat kita pokok banyak, buah tak ada. Kata yang didoakan Nabi Ibrahim, warzuq ahlahu minas samarat, berikan penduduk Mekah ini buah-buahan. Lalu bagaimana kalau ada yang tak beriman kepada Allah? Wa man kafara fa umatti'uhu qalilan. Kalau ada penduduk Makkah itu yang kafir, tetap juga ku beri nikmat qalilan, sedikit. Summa attarruhu, setelah itu aku jerumuskan, aku sungkurkan dia ke dalam azab. Apa maknanya? Kalau tawakal kepada Allah, maka Allah akan balas dengan nikmat yang tak putus sampai hari kiamat. Maka jangan takut pada hidup. Orang korupsi itu gara-gara apa? Takut tak makan. Di mana Pak persiapannya pensiun? Alhamdulillah 100 pintu udah siap kos. Kenapa tak berani? Kan gue bilang pintunya aja. Jangan takut pada hidup. Yang perlu kita takutkan itu adalah bekal saat hidup untuk mati. Itu yang boleh takut. Tapi yang pula nanti selesai ceramah ini, tak takut saya hidup nih Pak Ustaz. Besok tak datang-datang masuk tanpa. Tanya sama PKD, kenapa tak datang? Jangan takut pada hidup. Ini tak betul ini. Kita tetap ikut aturan, tetap ikut protokol kesehatan. Saya tak takut sama corona itu Pak Ustaz. Mana corona? Kalau ada orang nanti begitu menantang orang dinas kesehatan, mana corona? Diam aja, bawa dia ke kebun binatang, masukkan ke kandang singa. Yang nyuruh itu bukan saya. Hadis Nabi, kata Nabi, firra minal majzum firaraka minal asad. Larilah engkau dari penyakit menular seperti lari dari singa. Penyakit menular ini tak nampak. Wabah kolera, wabah malaria, wabah tak nampak dia. Maka Nabi mengumpamakannya macam singa. Sebagaimana kau lari dari singa, begitulah engkau lari dari wabah pandemi. Bangga kita punya Nabi yang tidak hanya ngurus darah. Di banyak orang sekarang dianggapnya Nabi itu ngurus darah, darah bisul, darah jerawat, darah haid, darah nifas. Bukan cuma itu yang dijelaskan Nabi. Masalah PSBB, masalah lockdown sudah dijelaskan Nabi Muhammad SAW. Idza sami'tum bihi, kalau kau dengar ada suatu pandemi wabah di suatu daerah, la taqdimu ilaihi, jangan datang ke negeri itu. Tahu kita di Jakarta ada wabah, tahu kita di Surabaya ada wabah, jangan datang ke sana. Wa idza waqa'tum bihi, kalau kamu berada di suatu tempat dan di sana ada wabah, la takhruju firaran minhu, jangan datang ke sana, orang sana datang ke sini. Itu yang disebut sekarang dengan lockdown dan PSBB. Sudah dibahas Nabi 14 abad yang lalu. Dari mana Nabi Muhammad tahu tentang itu? Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ini jawabannya. Tanzilal. Agama ini datang dari Allah, bukan buatan Muhammad SAW. Jadi begitu penjelasannya Pak Ustaz. Ya, kenapa saya tak tahu selama ini? Ya karena kita baca Yasin untuk mengusir hantu di balang tanah. Ada hal maknanya amat sangat dalam di dalam Yasin. Itulah 5 poin. Nanti kalau ada yang nanya, apa isi penjelasan Ustaz Somad tadi? 5 poin pelajaran tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya kita dengarkan baik-baik Yayasan Tabung Wakaf Umat. Setelah itu saya jawab pertanyaan-pertanyaan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.